Ya, ulangi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, marilah kita membuka acara webinar series dengan judul Hakikat dan konsep konsep metode penelitian dalam bidang pendidikan yang akan langsung dijelaskan dan dipaparkan oleh yang terhormat Ibu Dr. Andes Suciati Rahayu Widya Astuti, MPD. Mohon maaf. Sebelumnya, untuk membuka acara webinar ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Program Studi PJKR, yaitu Bapak Risa Herdiana, MPD. Waktu dan jaringan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berpuasa, bisa beraktivitas dan bisa berkumpul di dunia maya dalam kegiatan webinar series. Semoga serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para saudaranya, keluarganya, kerabatnya, sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan selalu diberikan syafaatnya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada tim panitia, walaupun ini sifatnya dadakan, walaupun sifatnya ini baru, saya rasa ini baru pertama kali dilakukan. Wajar ada miss sedikit-sedikit, termasuk Rido, panik karena soundnya nggak keluar suaranya. Akhirnya di backup Rosandi. Dan dia juga WA, jangan saya Pak, udah Rido aja kalau enggak Rosandi. Tapi berjalan lancar dan ini menjadi pembelajaran buat kita ke depannya karena nanti kita akan terbiasa mengadakan event-event seperti ini. Jadi ini langkah kecil kita, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih wah. Syukur-syukur bisa offline, jadi lebih enak. Miskomunikasinya akan lebih sedikit kalau offline. Yang kedua, ini sebagai bekal untuk kita dalam memahami tentang metode penelitian, sehingga nanti hal-hal yang kurang jelasnya bisa ditanyakan saat perkuliahan. Tapi bagi semester 8, semester 6 dan 8 ini wajib karena sudah hampir mendekati ke semester 6 terutama ya, hampir mendekati ke semester 7 dan 8, otomatis akan mengontrol skripsi. Sedangkan untuk semester 8 ini sebentar lagi tinggal menunggu persetujuan judul, kemudian pemilihan dosen pembimbing, nah barulah membuat proposal. Jadi ini penting terutama untuk kita selaku mahasiswa pendidikan. Yang terakhir, mudah-mudahan acara webinar series ini akan berjalan lancar sampai ke nanti webinar ketiga, di mana pematerinya Ibu Syifa tentang aktivitas fisik selama bulan puasa terhadap kebugaran. Mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan bisa menularkan semangat positif ini ke rekan-rekan kita yang lain, sehingga bisa lebih banyak lagi yang gabung pada acara webinar. Itu saja mungkin dari saya pembukaannya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat berpuasa, selamat ngabuburit, selamat menambah wawasan, materi, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih diaturkan kepada Bapak Rizky Ardiana selaku Ketua Program Studi Prodi PJKR. Acara selanjutnya adalah acara doa untuk membuka kegiatan webinar series ini. Doa akan dibacakan oleh Muhammad Syahrul Firdaus. Padanya waktu dan jaringan saya persilakan. Mas Fidos, terdengar Fidos? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dufina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan aliyan hamdan yafiqul majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma fir li dhunubi wa li walidayya wa Allahumma fir li dhunubi wa li walidayya wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih atas doa yang disampaikan Muhammad Syahrul Firdaus. Acara selanjutnya adalah acara yang ditunggu-tunggu kita, yaitu acara webinar series dengan tema hakikat dan konsep metode penelitian dalam bidang pendidikan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Suciati Rahayu Widya Astuti MPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali ada acara seperti ini. Jadi saya bisa melihat beberapa mahasiswa yang tidak saya ajar secara langsung ya di sini ya. Beberapa tadi ada muka-muka baru, mungkin semester 4 mungkin ya. Baik, saya juga senang kita tepat waktu, itu yang paling saya suka. Saya ini buru-buru dari kampus tadi jam 3 hujan, Mas Ojol, terabas saja Mas Ojol, biar hujan-hujanan. Saya ada acara, saya bilang gitu. Nah, untuk panitia, terima kasih. Kemudian kepada Parisa juga saya ucapkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk
berbagi ilmu yang saya duluan dapat. Saya ini hanya duluan dapat ya, bukan yang paling tahu, bukan ya, tapi saya duluan dapat daripada teman-teman sekalian. Baik. Ini saya bisa share screen? Bisa ya? Keluar nggak kira-kira? Nah, Keluar tidak? oke, Keluar lihat ya? dulu. Keluar ya. Saya slideshow. Kira-kira bagus nggak kalau di slideshow? Terlalu berat. Cukup ya? Baik, tadi Farisa sudah membuka bahwa metode penelitian dalam bidang pendidikan itu penting diketahui bagi teman-teman yang akan melakukan proses penyusunan skripsi. Jadi begitu. Memang metodologi penelitian adalah salah satu ilmu yang harus teman-teman pahami dan juga kuasai ya, harusnya seperti itu. Karena 30-40% itu di dalam skripsi akan melekat apa metode yang dilakukan dalam penelitian yang dipaparkan di dalam skripsi kalian seperti itu. Apakah hanya metodologi penelitian saja? Tidak. Jadi semua mata kuliah yang pernah kalian dapatkan itu berguna di dalam menyusun metode di dalam menyusun skripsi. Jadi begitu. Jadi misalkan bahasa Indonesia, ya nanti dalam penulisan kalian juga akan berguna ilmu-ilmunya. Kemudian mata kuliah seperti pendidikan olahraganya apalagi. Karena variabel-variabelnya yang digunakan adalah yang berkaitan dengan pendidikan olahraga di sekolah. Kemudian apalagi? Statistik juga penting. Strategi pembelajaran juga ada. Misalkan nanti kalian akan memilih metode variabel berkaitan dengan strategi pembelajaran di sekolah misalkan. Kemudian kalian juga misalkan dapat tentang mata kuliah pelatihan bisa jadi bahan atau variabel atau tema yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Baik teman-teman, begitu ya. Jadi ini tidak hanya berdiri sendiri metodologi penelitian, tapi dalam skripsi juga berdiri mata kuliah yang sudah kalian dapat, metode penelitian, kemudian cara penulisan, kemudian juga statistik, nanti evaluasi bagaimana menganalisis hasilnya, dan juga yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa merangkai kalimat yang benar untuk mengungkapkan di setiap bagian-bagian skripsi kalian. Di bagian pendahuluan, di bagian kajian teori, di bagian metodologi, di bagian pembahasan. Jadi skripsi itu seperti karya seni kalian. Kalian bisa mengungkapkan, bisa merangkai apa yang ada di menjadi masalah dan solusinya. Baik, kita kembali lagi ke tema hakikat dan konsep metodologi penelitian dalam bidang pendidikan. Nah, di sini hakikat dan konsep metode penelitian. Di bawahnya lagi ada bidang pendidikan. Berarti penelitian itu tidak hanya dalam bidang pendidikan, tapi bisa digunakan dalam bidang-bidang yang lain. Malah bidang pendidikan ini adalah yang bukan terakhir ya, yang baru setelah metode penelitian di bidang yang murni gitu ya. Metodologi penelitian itu di bidang pendidikan sudah masuk ke bidang sosial. Awal-awalnya penelitian itu muncul di bidang banyaknya di bidang sains, penemuan-penemuan sains dan teknologi seperti itu. Nah, kita lihat kalau bidang pendidikan itu masuknya atau dikategorikan dalam penelitian ranahnya sosial. Nanti makanya ada pembeda antara yang sosial dengan yang sains. Gitu. Baik, penelitian di sini diartikan sebagai suatu pencarian fakta menurut metodologi
menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan fakta dan menghasilkan dalil atau hukum. Penelitian itu ditujukan untuk memecahkan masalah yang tidak bisa dijawab tanpa melalui jalur penelitian, misalkan. Kalau masalah-masalah yang masih bisa dijawab dengan logika, dijawab dengan fakta saat itu juga silahkan. Tetapi kalau misalkan ada masalah yang tidak bisa diselesaikan saat itu juga, perlu bukti-bukti empiris, perlu pencarian atau perlu identifikasi lebih dalam, itu bisa menggunakan metodologi atau bisa menggunakan jalur penelitian seperti itu. Kemudian metodenya itu ada yang ilmiah dan ada yang non ilmiah. Yang tadi saya bilang kalau metodenya non ilmiah itu solusinya bisa menjadi pendapat otoritas, pengalaman dan penemuan yang coba-coba, itu yang non ilmiah. Nah, metode ini tidak termasuk dalam metode penelitian, tapi metode penelitian itu metode ilmiah yang mencakup induksi dari hipotesis-hipotesis berdasarkan pengalaman, deduksi dari implikasi hipotesis, pengujian implikasi-implikasi tersebut dan dikonfirmasi diterima tindakannya atau diskonfirmasi atau ditolak hipotesisnya seperti tadi. Nanti di dalam penelitian juga ada alurnya, sistemnya, langkah-langkahnya yang sistematis. Berdasarkan fakta tadi ya kategorinya ya, adanya keterangan-keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian, yang dikumpulkan maupun yang dianalisis, harus berdasarkan fakta yang nyata. Nah, tadi Ibu bilang. Investigasi. Nah, penelitian itu bisa jadi, kalau kata yang lebih realnya adalah investigasi. Kita mau mencari pembenaran, fakta, dengan mencari jawabannya berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan. Bebas dari prasangka, karena ada metode ilmiahnya. Ini harus bebas dari prasangka. Jadi ketika kita ditanya, kita bisa bertanggung jawab. Itu namanya bebas dari prasangka. Menggunakan prinsip analisis, semua masalah harus dicari sebabnya, serta pemecahannya dengan menggunakan analisis yang logis. Fakta-fakta yang mendukung tidak membiarkan mentah saja, tapi dianalisis dengan cermat. Makanya nanti di dalam metodologi penelitian itu ada metodenya, jenisnya apa, pendekatannya menggunakan apa, instrumennya apa, begitu ya, subjeknya siapa. Menggunakan hipotesa, jawaban sementara dari permasalahan penelitian. Ketika teman-teman punya masalah, solusinya kayaknya sih obatnya ini deh. Nah, ini dehnya itu adalah jawaban sementara yang kalian dapat dari teori penelitian terdahulu yang kalian rangkai dalam kerangka berpikir. Nanti lahirlah sebuah hipotesa. Baik, kemudian menggunakan ukuran objek. Kalau di penelitian bidang sosial, gitu ya, wilayahnya sosial, kita menggunakannya subjek, biasanya agar lebih halus terdengar, seperti itu. Menggunakan ukuran objek, ada populasinya nanti, ada sampelnya, seperti itu. Ada yang menggunakan teknik kuantitatif, ada yang menggunakan teknik kualitatif. Kemudian, selanjutnya apa peran dan fungsi dari penelitian? Apa ya? Kalau yang belajar filsafat ya, ini awal-awal itu kita belajar filsafat, kemarin juga Ibu masih megang filsafat, ketika belum adanya ditemukan metode-metode penelitian, alur-alurnya, sistem-sistemnya, kita itu mendapatkan fakta dengan tadi, pengalaman, pendapat otoritas. Pendapat otoritas itu pendapat yang bisa didengar gitu ya. Dia punya otoritas, dia punya kewenangan di dalam satu wilayah. Biasanya itu yang didengar. Pengalaman orang yang sebelumnya atau penemuan yang coba-coba. Coba gagal, coba lagi, gagal lagi,
dicari lagi, coba lagi terus seperti itu. Tapi tidak ada metode yang dijalankan sesuai dengan sistemnya. Jadi ketika coba gagal, tapi tidak ada langkahnya tuh. Bolak-balik aja. Nah, kalau dalam penelitian itu ada langkahnya. Nanti langkah mana yang membuat kita gagal? Kita lihat di situ. Fungsi dan peran penelitian membantu manusia memperoleh pengetahuan baru, memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan, memberikan pemecahan atas suatu masalah. Nah, gitu teman-teman. Tadi teman-teman kan ketika punya kegundahan ya, keresahan, kok dalam pembelajaran olahraga sepertinya tidak ada motivasi, anak-anak tidak antusias, anak-anak lemes-lemes, anak-anak malas-malas gitu ya. Kita cari apa kira-kira masalahnya itu apa. Nah, ketika kalian tahu masalahnya apa, kalian coba cari solusinya bagaimana, menggunakan apa. Apakah kurang motivasi? Apakah dari gurunya? Ataukah dari fasilitas sekolahnya yang kurang memadai, jadi anak-anak tidak terlalu antusias gitu ya. Nah, itu dicari. Kemudian ketika sudah ada jawabannya, kira-kira sudah dipikirkan, sudah dibaca, ada penelitian terdahulu, bisa diuji coba. Nanti namanya eksperimen itu ya. Penelitian tidak hanya eksperimen ya, bisa menjadi metode-metode yang lainnya. Tadi itu hanya sebagai contoh. Kemudian kebenaran melalui penelitian. Jadi gini, tadi memperoleh pengetahuan baru. Penelitian itu bisa mendapatkan pengetahuan baru. Bisa melahirkan teori-teori baru. Bisa melahirkan metode-metode pembelajaran yang baru. Bisa melahirkan gambaran-gambaran, pemahaman-pemahaman atau foto-foto ketika kita melakukan penelitian seperti itu. Nah, itu adalah pengetahuan baru. Selain tadi menjawab pertanyaan dari peneliti ya, ketika hasil penelitian itu bisa dipublikasi, itu bisa menjadi pengetahuan yang baru bagi pembacanya. Nah, kita kembali melalui kebenaran. Penelitian itu punya kebenaran. Kebenarannya melalui apa? Koheren, koresponden, dan pragmatis. Suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu dengan pernyataan sebelumnya itu sesuai. Itu namanya koheren. Misalkan begini, kamu membuat suatu hipotesis bahwa ada pengaruh antara motivasi dengan hasil belajar, kemampuan apa ya? Kalau olahraga itu kemampuan atletik, misal apalah, pokoknya ada kemampuan bola basket misalkan. Nah, itu pernyataan yang kalian anggap benar, jika di kerangka berpikir kalian sudah ada pengaruh, berarti itu sudah dianggap benar, tapi belum melalui penelitian. Baru dalam konsep teoritis. Nah, seperti itu. Pernyataan sebelumnya bisa jadi dalam penelitian yang relevan, misalkan seperti itu. Koresponden, suatu pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang terkandung dalam penelitian itu berhubungan dengan objek yang dituju. Dan itu. Jadi koresponden dianggap benar jika materi pengetahuannya itu terkandung dalam pernyataan yang berhubungan dengan objek yang dituju. Misalkan kita mau penelitian tentang olahraga. Nah, kita materinya, validasinya olahraga. Benar tidak? Olahraganya dalam pendidikan atau di luar pendidikan, seperti itu. Kemudian benar tersebut memiliki sifat dan fungsional dalam kehidupan praktis. Tadi kita lihat penelitian dalam bidang pendidikan. Kehidupan praktisnya apa? Proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Itu kebenarannya. Kemudian kita lihat langkah-langkah mendapatkan masalah. Nah, ini masalah aja kok harus ada langkah-langkahnya ya. Bagi peneliti awal-awal gitu ya. Saya juga masih
masih banyak belajar ya tentang meneliti karena belum banyak sekali saya meneliti gitu ya. Menganalisis semua yang telah diketahui dan yang telah diteliti. Jadi kalau orang yang masih awal itu belum peka dengan masalah, tapi harus menganalisis terlebih dahulu. Mencari kesenjangan dalam penjelasannya, mencari kesimpulan yang belum diuji, mencari konflik pendapat terhadap suatu hal. Jadi mencari kesenjangan. Kalau teorinya misalkan begini, teorinya kebugaran berhubungan dengan keterampilan atletik misalkan seperti itu ya. Itu teori, tapi ketika di lapangan ada kesenjangan. Kita bugar tapi kok atletiknya masih kurang ya. Nah, itu kesenjangan antara teori yang sudah ada dengan fakta yang ada di lapangan. Itu kesenjangan namanya masalah. Mencari saran konkret yang harus diteliti lebih lanjut dari suatu laporan penelitian tadi. Sebelum kita penelitian, kita terlebih dahulu menyusun kerangka teoritisnya. Jadi ada solusi-solusi konkret yang tertulis dalam kerangka teoritis tersebut. Selalu mempertanyakan kebenaran dari suatu prosedur rutin yang selalu dipakai setiap hari. Kemudian kita sering skeptis, saya itu sering bilang, mengapa, bagaimana, apa yang menghasilkan suatu masalah, kepekaan kita dalam satu masalah. Lalu masalah apa yang menjadi kriteria mempunyai kondisi yang profesional? Jadi ada kaitannya dengan profesi kita yang akan kita tuju. Jadi olahraga, pendidikan olahraga, masalahnya yang ada kontribusinya atau ada kaitannya dengan olahraga. Derajat keunikan dan keaslian. Apakah sudah banyak tema ini atau belum? Nah, tema yang unik dan asli, autentik itu bisa menjadi kriteria permasalahan yang patut atau yang harus diteliti gitu ya. Layak untuk dilaksanakan. Kita lihat layak atau tidak penelitian kita dilaksanakan. Kebermanfaatannya sebesar apa? Masalah harus menyatakan hubungan ya tadi ya variabel A dengan variabel B atau yang biasa kita bilang variabel X dengan variabel Y-nya itu ada keterkaitannya. Kemudian kita lanjut pelaksanaan penelitian. Jika rasanya sudah ada kesulitan atau sudah ada merasa perlu pemecahan, itu saatnya kita melaksanakan penelitian. Beda dengan teman-teman yang skripsi ya semester 8 ini atau semester 7 ya atau 8 ini, biasanya kalian melaksanakan penelitian karena kewajiban, karena sudah ada waktu-waktunya gitu ya. Kalau kalian sudah menjadi profesional, ketika kalian merasakan adanya kesulitan, adanya suatu masalah, itu waktunya kalian untuk meneliti. Mengenali karakteristik masalah. Ya, tadi masalahnya kebermanfaatan bagaimana, profesionalismenya apakah sesuai dengan latar belakang pendidikan kita. Merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, dan menguji hipotesis, kemudian menarik kesimpulan. Baik teman-teman, etika. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus punya batasan ya dalam melaksanakan penelitian. Jadi jangan mentang-mentang kita mau melaksanakan penelitian, kita terabas aja tuh tanpa ada etika-etika. Nah, etikanya apa? Berikut, tujuan tidak menghalalkan segala cara. Jadi ketika kita mau meneliti, tapi seseorang yang atau subjek yang kita teliti itu tidak atau keberatan, tidak mau atau keberatan, kita tidak boleh. Misalkan satu SMP, oh saya tidak bersedia diteliti karena begini-begini ya. Tidak boleh menghalalkan sejarah. Kita mundur, kita cari lagi yang lain. Kemudian jika subjeknya itu tidak memenuhi, kita cari cara lain, diada-adain aja. Nah, itu diada-adain aja, itu menghalalkan segala cara, tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan fakta yang ada.
Kemudian dalam pelaksanaan eksperimen melibatkan manusia sebagai subjek. Nah, ini kan tadi Ibu bilang, ketika yang akan diteliti itu manusia, biasanya dalam buku-buku penelitian sosial itu menggunakan kata subjek. Pelaksanaannya tidak boleh menimbulkan kerusakan atau gangguan kepada subjeknya itu sendiri, baik fisik maupun mental. Jadi begitu teman-teman. Kalau kita mau meneliti, kita biasanya punya surat izin terlebih dahulu. Izin meneliti, izin awalnya itu observasi ya, biasanya observasi ketika kita diizinkan untuk meneliti, silahkan. Nah, kalau di pengalaman saya di Indonesia itu belum ada izin ke masing-masing siswa. Misalkan kita mau meneliti satu kelas gitu ya, kita hanya izin kepada sekolah, tapi kita belum izin tuh kepada anak-anaknya, apakah bersedia atau tidak. Nah, kalau yang pengalaman dosen saya yang di luar negeri bercerita bahwa di luar negeri itu sampai membuat surat satu-satu kepada orang tua murid. Apakah anaknya bersedia menjadi subjek penelitian yang akan saya lakukan, misalkan seperti itu. Kalau ada yang tidak bersedia, tidak apa-apa. Tidak ikut, tidak apa-apa, gitu ya. Jadi mereka itu benar-benar tidak mau tidak mau ketika sudah melaksanakan tapi ada yang tidak bersedia. Jadi sebelum itu terjadi mereka sudah punya suratnya dulu, surat izinnya dulu, seperti itu teman-teman. Memberikan informasi kepada subjek apabila penelitiannya ini beresiko. Tapi kalau tidak beresiko, biasanya penelitian eksperimen yang saya lakukan itu saya tidak bilang kepada kepada siswanya bahwa saya akan melaksanakan penelitian, tapi misalkan saya membantu gurunya dalam menjabarkan materi, misalkan seperti itu. Jadi si anak-anak ini tidak merasa sedang diteliti. Apa Bu manfaatnya? Jadi kita itu benar-benar mendapatkan gambaran atau fakta yang nyata, yang tidak dibuat-buat oleh anaknya itu sendiri atau subjeknya itu sendiri. Kemudian etika sudah. Nah, ini peneliti juga harus memperkecil risiko, apalagi ya kalau olahraga, misalkan ada latihan atau ada apa, kita harus benar-benar melihat instrumennya, kita juga harus siap dengan alat-alat bantu ketika ada cedera atau segala macam. Jadi kita harus memperkecil resiko yang dialami oleh subjek. Seringkali dalam suatu penelitian eksperimen, subjek yang dilibatkan perlu untuk tidak mengetahui tadi ya, tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diteliti. Jadi kalau misalkan penelitiannya tidak punya resiko yang besar, tidak usah dikasih tahu. Jadi kita benar-benar meneliti kondisi yang apa adanya. Bila penelitian melibatkan subjek di bawah umur tadi ya, harus ada izin orang tua. Kerahasiaan pribadi dari subjek yang dilibatkan peneliti itu harus jaga. Jadi kalau saya itu dalam penelitian atau dalam hasil laporan tidak menuliskan nama, hanya misalkan inisial, misalkan Muhammad Ridho MR saya tulis. Jadi di hasil penelitian nanti yang orang baca tidak ada nama, tapi hanya inisial seperti itu. Itu menjaga kerahasiaan. Baik, kemudian informasi data itu kalau hasilnya ingin diketahui oleh subjek boleh. Tetapi kalau subjek tidak mau dipublikasi, kita juga harus menghargai pendapat tersebut. Tadi ya tidak mencantumkan nama ya atau jati diri, hanya orang-orang yang menjadi tim saja yang tahu, itu boleh. Tapi kalau kata sekolahnya boleh, ya boleh, nggak apa-apa. Penelitian berdasarkan data tadi ya, penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian itu ada yang berdasarkan tujuan, yaitu penelitian evaluasi, penelitian pengembangan, dan penelitian tindakan atau aksi. Penelitian juga ada yang berdasarkan penelitian metode, yaitu penelitian sejarah, penelitian deskripsi, penelitian korelasi, kausal komparatif, dan eksperimen. Jadi kalau teman-teman mau meneliti, tujuannya apa dulu? Berdasarkan apa dulu? Kalau misalkan tujuannya untuk evaluasi, tujuannya mengembangkan suatu produk, hanya tindakan saja ya penelitian tindakan. Jadi penelitian itu tidak ada yang paling bagus, tidak ada yang paling jelek, tapi sesuai dengan kebutuhan atau tujuan penelitian kalian. Baik, segitu saja dari saya.
Ada yang perlu ditambahkan apa? Ada yang perlu ditanyakan dulu atau apa sesi selanjutnya? Moderator, silahkan. Halo, mana moderator ini? Rosandi. Sandi, silahkan Sandi. Ya, untuk acara selanjutnya atau eh, kegiatan selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk materi yang telah disampaikan, yaitu materi tentang hakikat dan konsep metode penelitian dalam bidang pendidikan. Mungkin dari teman-teman peserta ada yang ingin ditanyakan mengenai hal ini. Saya beri dua poin atau dua penanya pada sesi yang pertama ini. Silakan bagi peserta jika ada hal atau yang ingin ditanyakan kepada Ibu Yati, bisa ditanyakan. Apa? Silakan semester 8 yang siap-siap dengan judul Ayo, semester 8, silakan. 10 ya. Ya, Oh, itu silakan. ada Suharningsi. Semester 10 silahkan. Ada juga. Oh, Suharningsi, silahkan. Nih. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari semester 8 yang sudah dituntut untuk dapat judul, Bu. wabarakatuh. Dari saya sendiri ataupun mungkin teman-teman yang lain juga kan agak kesulitan untuk menentukan sebuah judul gitu, Bu. Apalagi ya mungkin apa namanya dari poin-poin yang sudah Ibu jabarkan tadi mengenai apa namanya langkah-langkah untuk melakukan penelitian gitu ya, Bu. Ini untuk menentukan judul gitu, Bu. Nah, baiknya seperti apa, Bu? Bisa dari apa namanya permasalahan yang kita dapat mungkin gitu, Bu ya. Tapi jikalau kitanya masih bingung gitu, Bu, menentukan judulnya gitu, Bu. Gimana, Bu? Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi teman-teman ini disiapkan sebelum-sebelumnya itu ada kegiatan KKN, PPL ya. PPL itu menurut saya adalah suatu apa ya? Keadaan suatu peluang untuk kalian bisa mencari masalah-masalah yang ada di proses pembelajaran. Nah, kalau kalian waktu PPL itu sekalian observasi, biasanya suka ada tuh masalah-masalah dari sekolah itu seperti ini. Jadi itu bisa menjadi bahan atau tema atau tapi kalau belum ketemu juga, wah ini berat ya. Jadi kalau belum ketemu juga, kalian juga bisa
observasi lagi mungkin di sekolah-sekolah yang lain, karena awal dari judul itu idealnya adalah berasal dari masalah yang dihadapi di lapangan. Idealnya seperti itu. Jadi tidak ada cara lain ketika kalian mau mencari suatu judul itu dengan apa? Ya dengan cara begitu, observasi lapangan. Atau kalau kalian yang sudah menjadi guru honor, mungkin keresahan-keresahan kalian selama ini. Seperti itu, Ning. Misalkan sekarang itu kelihatannya yang sedang bermasalah itu di bidang apa gitu, keterampilan apa gitu ya. Karena saya bukan backgroundnya olahraga, jadi saya sulit mengungkapkan ya contoh-contohnya seperti itu. Jadi teman-teman juga kalau misalkan sudah mentok sekali bisa konsultasi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dosen. Wah, ini berat ya. Misalkan Pak Risa, ya udah deh, saya punya masalah, tapi variabelnya banyak, bisa kalian bagi-bagi. Nah, itu Pak Risa, gimana Pak Risa? Sudah Siap. punya namanya payung penelitian, teman-teman. Jadi kalau kita dosen itu satu variabel terikat, tapi faktornya banyak. Nah, teman-teman itu bisa dibagi. Misalkan faktornya faktor gender. Gender itu apa bahasa Indonesianya? Jenis kelamin ya, jenis kelamin. Kemudian misalkan faktor kebugaran, faktor apalagi Pak Risa kalau olahraga ini saya agak sulit mengungkapkan ya variabel-variabelnya itu karena kurang luas pengetahuan saya tentang olahraga. Jadi itu bisa ya konsultasi dengan dosen atau dengan kaprodi atau dengan guru-guru yang kalian sudah dekat. Pak, apa yang masalahnya, Bu? Apa yang masalahnya yang bisa saya angkat sebagai bahan penelitian? Gitu, Ning. Karena teman-teman ini memang apa ya, baru sekali, jadi kurang peka biasanya. Tapi kalau diasah, kalau sudah observasi, sudah turun ke lapangan, tapi biasanya bisa aja, selalu aja dapat tema-tema untuk diangkat sebagai judul penelitian. Jadi jangan mikirin judul nih, teman-teman, tapi mikirin masalahnya, mikirin solusinya, baru jadi judul tuh. Jadi judul mah bisa berubah. Tapi kalau masalah itu apa, solusinya itu apa, tetap itu. Jadi kalau masalah dan solusi itu variabel-variabel namanya ya. Ada variabel terikat, ada variabel bebas. Nah, bisa menjawab atau ada pencerahan lain nanti dari Pak Risa sebagai Kak Prodi ini? Mumpung ada waktunya ya Pak Risa ya. Teman-teman bisa dengar bareng. Gimana Pak Risa? Silakan, suara Ningsi gimana? Ya Bu, dari penjelasan Ya. Ibu sangat menginspirasi lah Bu. Yang jadi masalahnya Ya. permasalahan sih banyak Bu, cuma ngebentuk untuk jadi judulnya itu yang bikin susah Bu. Permasalahan sih memang banyak. Saat di KKN, di PPL pun kita mengalami, apalagi waktu KKN itu kan kita ada satu sekolah yang memang tidak seperti sekolah pada lainnya gitu ya Bu. Dan itu memang permasalahan banget gitu. Cuma yang bikin bingungnya adalah kita membuat permasalahan itu menjadi judulnya itu. Bingung sih di situnya Bu. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bu. Dulu aja, nanti kalau misalkan bingung bisa bimbingan ya. gitu ya. Cara-cara keresahannya ini nanti dapat tuh variabelnya. Nah, ini harus layak dan punya kontribusi terhadap profesi nanti kalian. Nah, itulah. Ini yang bisa dipegang sebagai acuan atau kriteria permasalahan yang bisa diangkat sebagai penelitian. Gimana Ningsi? Mau lanjut? Jadi Ningsi, sudah Pak. Intinya judul ini belakangan. Ningsi silahkan ngetik bab 1, latar belakang, tujuan penelitian, terus rumusan masalahnya apa, manfaat penelitiannya apa, kemudian bab 3 metodenya bagaimana nih cara memecahkan masalah ini. Nah, setelah itu nanti baru bisa ditentukan judulnya. Jadi betul tadi kata Ibu Dr. Suci, betul.
bahwa judul itu nanti bisa berubah. Jadi silahkan diketik saja dulu. Misalkan Suharningsi bingung cara ngetiknya, Suharningsi membuat dulu pohon masalah, membuat pohon atau membuat apa ya konsep seperti diagram. Masalahnya yang Suharningsi temukan sekolah ini berbeda dari yang lain. Apa aja nih perbedaannya? A, B, C, D, E. Nah, dari E ini Suharningsi cari referensinya. Harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Diketik sehingga jadilah satu manuskrip, suatu artikel, maaf, suatu apa ya, artikel lah, iyalah, suatu proposal. Nah, nanti setelah itu baru dikonsultasikan. Nanti akan dicarikan judul yang pas. Selanjutnya Ya. silakan. Apakah ada yang lain? Oh, maaf Ibu Dr. Suci, apakah ada tip and tricks buat menentukan judul atau permasalahan nih buat teman-teman mahasiswa? Wah, itu Pak Miki ngacung apa tuh? Barangkali silakan. Pak Mike, itu ada Ya, yang mau menambahkan gimana Pak tips Mika dan itu triknya nih? nih, mahasiswa S3 nih. Di-unmute dulu, Pak. Masih nggak kedengaran Pak Mika. Di unmute Pak Dokter Pasena. Pak Miki nggak kedengar. Halo, Ya, oke. dengar nggak ya? Ya, oke Pak, kedengar. Ya, terima kasih yang kita hormati di sini. Rodi, saya dan Ibu yang hadir sudah saya lihat dari ini ya, suka ya. Dan serta adik-adik siswa juga. Alhamdulillah kalian pada kesempatan ini diberikan pencerahan oleh Rodi dalam rangka persiapan ke depan terkait usaha penelitian. Jadi bukan penelitian yang masalah kerja, bicara masalah dan lain-lain. Tadi metode penelitian ada banyak. Kalau kalian dijelaskan satu, berarti kalian harus pindah lagi 6 SKS dengan suci. Jangan lupa dulu pindah lagi berarti. SKS dengan suci, 2 SKS dengan Parisa. Nah, itu dia. Dan saya terkait penelitian ke depan, ya, kita menargetkan high research atau memang ala kadarnya dalam artian ya bukan jalan berapa persen misalnya penelitian yang berkaitan dengan riset dan development dengan R&D saya lagi penelitian tentang studi kasus atau sinyal case misalnya bisa diterapkan untuk dibimbing kan oleh kita sebagai dosen itu lebih berkualitas apalagi nanti setelah ini kita akan menerbitkan artikel bagi mahasiswa ya Jurnal ya. serta dengan dosen ya. Pertama kita di internal saja sebagai rasa cukup menarik namun tidak kita coba di skala nasional nah itu tadi saya hanya saja terkait penelitian kadarnya yang seperti yang lain kandungan luka ya tergantung apa yang siswa tanggapi baca-baca lagi di kampus yang mungkin tidak memutuskan di yang juniornya yang masih semester 4 sebagai lebaran Ya. makanya perlu
tambahan reward pada SKS biasanya. Itu saja mungkin Dr. Suci, Budi, izin. Ya, baik. Walaupun terputus-putus, tapi kok saya nangkep ya, gitu ya. Tangkap Bu, pakai jaring nggak Bu? Ya, sudah ada chemistry satu sama lain antara dosen PJKR UNU ya Pak. Jadi kita nangkep aja gitu. Baik, Pak Miki, terima kasih masukannya ya Pak Risa ya sebagai, karena kita penelitiannya ini penelitian sudah direncanakan, sudah dirancang gitu ya di dalam jadwal akademik gitu ya. Nah, teman-teman ini diarahkan, bukan dipaksa ya, kalau dipaksa itu nggak enak kata-katanya, diarahkan untuk melakukan penelitian. Apakah penelitiannya memang ala kadarnya yang disodorkan sebisanya, atau nanti kita arahkan ke penelitian yang lebih tingkatannya, bukan tingkatannya ya, apa ya, kebermanfaatannya lebih meningkat gitu ya. Misalkan dalam metode pengembangan dari gitu ya, saya dengar dari Pak Miki. Kemudian apalagi tadi kalau eksperimen itu sudah banyak gitu ya. Yang jarang kita lakukan adalah pengembangan dan kualitatif seperti itu. Kalau misalkan mau menuju ke yang seperti itu, dipersiapkan mahasiswanya dengan alat-alat tempur yang harus kita punya. Apa langkah-langkah yang bisa membantu mahasiswa melakukan penelitian ke langkah yang lebih selangkah lebih apa ya, bermanfaatnya lebih bermanfaat gitu ya, kebermanfaatannya. Gimana Pak? Ada tambahan teman-teman? Untuk mahasiswa bagaimana? Mahasiswa bingung. Kalau penelitian secara umum memang Pak, tidak ada metode yang paling bagus, tidak ada metode yang paling dewa gitu ya. Tapi metode apa yang akan menjawab pemecahan dari masalah si peneliti, itu idealnya Pak. Idealnya seperti itu. Jadi kalau kita sakit flu, ya obatnya obat flu, jangan obat yang berjuta-juta gitu kan. Kebermanfaatannya memang untuk flu saja, bukan untuk yang lain. Jadi seperti itu kalau analogi dari metode penelitian yang akan dipakai oleh seorang peneliti. Gitu. Baik, teman-teman, mahasiswa, masih ada yang ingin ditanyakan seperti itu? Bahkan kepada teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa di PJKR yang ingin menanyakan kembali mengenai hal yang telah dipaparkan oleh Ibu Suci, agar kiranya ada hal yang ingin ditanyakan, segera ditanyakan, karena kita berhubung waktu akan segera habis ya. Terakhirnya. Iya. Baik, kalau tidak ada, saya... Ibu, Ipah mau ada. nanya. Ya, Neng. Ibu, bagaimana cara ngebedain kualitatif sama kuantitatif? Karena tuh Ipah tuh kayak udah coba-coba belajar, kayak udah cari-cari di Google, masih tetap pusing, belum mengerti dan belum paham gimana cara untuk membedakan itu. Terima kasih. Baik. Jadi kalau proses pusing itu berarti sudah mencari ya. Dia mau mengidentifikasi. Identifikasi itu kalau di kognitif itu levelnya sudah level tingkat 2. Jadi kalau kalian sudah belajar bisa membedakan, itu sudah belajar di tingkat 2 kognitifnya. Baik, ketika mengatakan kuanti dan kuali, dari kata-kata kuanti itu artinya adalah di dalamnya itu berupa data dan angka. Kemudian kalau kualitatif itu berupa deskriptif bahasa. Tapi kedalamannya lebih mendalam kualitatif. Jadi nanti kuanti dan kuali pembedanya itu dari hasil. Hasilnya kalau kuantiti itu misalkan hasilnya itu menggunakan hitungan. Datanya itu menggunakan hitungan baik statistik yang deskriptif atau statistik yang inferensial.
itu kuanti. Sesederhana-sederhananya penelitian kuanti adalah datanya atau hasil penelitiannya adalah menggunakan analisis statistik diferensial. Untuk lebih generalisasinya, menggunakan statistik inferensial dengan menguji hipotesis seperti itu. Uji korelasi juga menguji hipotesis. Walaupun dia deskriptif, tapi pendekatannya statistiknya sudah inferensial. Kemudian kalau kualitatif, itu langkah-langkahnya, metode-metodenya tidak agak berbeda ya, berbeda dengan yang kuantitatif. Karena di kualitatif ada validasi. Selain instrumen yang divalidasi, tetapi hasilnya juga divalidasi. Menyatakan bahwa suatu informasi atau sumber informasi itu betul, dari mana? Misalkan saya sering mencontohkan ya, saya mau mengetahui kinerja dosen, misalkan. Kalau kalian observasinya checklist kehadiran, tidak pernah nih terlambat, misalkan seperti itu. Nah, tidak pernah terlambat itu frekuensi. Frekuensi. Kalau dikatakan selalu hadir setiap perkuliahan berlangsung, itu kalian dapat dari mana informasinya? Dapat dari misalkan mahasiswa, satu mahasiswa. Tapi kalian juga harus mencari jawaban dari mahasiswa yang lain agar jawaban dari yang awal itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu namanya memvalidasi informasi. Nah, kualitatif itu seperti itu. Makanya ada juga nanti metodenya itu snowball. Jadi semakin kita mencari informasi dari satu sumber ke sumber yang lain, misalkan tadi kalau kita mau kinerjanya dosen, kita tanya ke mahasiswa, kita tanya ke atasan, misalkan ya, kita tanya juga ke teman sejawat, atau kita juga mengambil dari dokumen. Nah, itu kalau kualitatif itu seperti itu, mendalam. Walaupun tidak menggunakan angka, tapi dia selalu mencari kebenarannya dengan berbagai kategori subjek, misalkan tadi ya, teman sejawat, mahasiswanya, atasannya, dan dokumentasinya. Seperti itu, IPA. Ya Ibu, makasih. Nanti diidentifikasi lagi, dicoba-coba lagi. Kalau kalian bingung, jadi kalian ketika KKN, itu apa kegiatannya? KKN itu pendekatannya kuali. Seperti itu. Mencari masalah, pendekatannya menjawabnya juga dengan metode dan diungkapkan dengan, dideskripsikan dengan kata-kata. Seperti itu. Tapi kalau kuantitatif sudah menggunakan angka. Misalkan uji hubungan, uji pengaruh, kemudian komparatif, perbandingan. Nah, itu sudah masuk dalam pendekatan kuantitatif. Jadi kalau saya mendefinisikannya seperti ini. Metode penelitian itu ada deskriptif, saya membagi 3 ya, metode deskriptif, eksperimental, dan metode kekhususan atau sesuai dengan kepentingan. Nah, yang tadi kuantitatif dan kualitatif adalah pendekatannya. Kita pakai penelitian, misalkan gini, saya pakai penelitian tindakan. Saya pendekatannya apa? Mau kuali atau mau kuanti? Nah, seperti itu. Jadi ada metode, ada jenis, dan ada pendekatan. Kalau saya membaginya seperti itu. Kalau saya misalkan mau pakainya survei juga bisa kuanti, bisa kuali. Kalau saya mau pakainya kuali, pendekatannya kuali. Metodenya deskriptif, jenis penelitiannya survei, pendekatannya kuali. Metodenya deskriptif, jenisnya survei, pendekatannya kuanti. Nah, seperti itu. Tapi kalau jenisnya kuali, ya pasti pendekatannya kualitatif ya maksudnya ya. Jenisnya metode deskriptif, jenisnya kualitatif, pendekatannya kualitatif. Seperti itu. Ya, saya kira itu jawaban saya. Ini sudah jam 5 ya, saya kembalikan kepada moderator, silakan.
Terima kasih sampaikan kepada Ibu Suciati Rahayu MPD, Suciati Rahayu Widyastuti MPD yang telah memaparkan materi mengenai hakikat dan konsep metode penelitian dalam pendidikan. Acara selanjutnya adalah kesimpulan dari moderator, yaitu saya sendiri. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah pada intinya hakikat dan penelitian dapat diartikan sebagai sebuah proses pencarian fakta yang jelas untuk menemukan keterkaitan antara fakta dan dalil atau hukum, dan dijadikan dalil atau hukum. Kemudian penelitian memiliki juga berisikan metode-metode. Dalam hal ini terdapat 2 metode, yaitu metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Setelah mengenal metode-metode penelitian, ketika kita ingin melakukan penelitian juga kita harus memperhatikan pelaksanaan penelitian dan juga etika penelitian. Mungkin itu kesimpulan yang saya dapat dari pemaparan Ibu Suciati Rahayu. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, khusus untuk semester 8, kalau sudah ada proposal, Kamis depan disiapkan. Jadi nanti ketika webinar dengan Pak Mike, kita bisa mengikuti, minimal ada bahan yang bisa dimasukkan dalam template yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Miki. Mudah-mudahan sudah ada. Selanjutnya ada acara nggak ini Hima ini buat buka bersama kapan? Harusnya mah ada. Iya, harusnya kapan tuh? So, silakan dikondisikan. Ngumpul nih, semester 2 ada nih 2. Enggak ada 2. Oh, ada 2 tuh. Di Fakih. Semester 4 ada. Semester 6 ada, 8 ada.